Timnas Indonesia menyerahkan hewan kurban sapi ke Masjid Jami Albina, Senayan, Jakarta. Penyerahan hewan kurban diwakilkan oleh Rizky Ridho dan Reza Arya. Tahan. Tahan. Sapi jenis limosin dengan berat sekitar 700 kg diserahkan oleh Timnas dan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Sapi diserahkan sebagai bentuk rasa syukur dan doa atas kemenangan Timnas Indonesia melawan Cina. Sapi Timnas rencananya akan dipotong esok hari. Ya, kita kan kemarin anak-anak optimis insya Allah juga menang, lalu tadi malam juga menang dan rasa syukur kita. Insya Allah besok kan akan disembelih, mudah-mudahan anak-anak masih bisa menyaksikan lagi. Kita ajak si Egy, arahan mereka udah janji sama saya tadi malam tapi mungkin kecapean. Besok pada saat penyembelihan kita akan usahakan 1-2 orang anak-anak. Pemirsa, untuk informasi terkini kami sudah tergabung dengan rekan kami Ismalia Meidasari di Masjid Albina kawasan GBK Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang. Ismalia, bagaimana jalannya penyerahan hewan kurban oleh Timnas? Ya, waalaikumsalam, selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Memang benar sekali pada hari ini di hari Idul Adha 1446 Hijriah tadi Timnas diwakilkan oleh Rizky Ridho dan juga Reza Arya ini menyerahkan hewan kurban berupa sapi ke Masjid Jami Albina. Tadi juga ada Sekjen PSSI Yunus Nusi juga ikut mendampingi. Dan untuk penyerahan tadi sudah dilakukan pada pukul 7.30 pagi tadi karena setelah selesai sholat Id yang dilakukan di Masjid Jami Albina tempat kami melaporkan, ini mereka langsung menyerahkan hewan kurban ke pihak masjid. Di sini saya akan menunjukkan atau kami akan menunjukkan bersama juru kamera kami ini sapi seperti apa yang diserahkan oleh Timnas Indonesia. Ini bisa dilihat di layar televisi Anda, ada tulisan di bagian tubuh sapi ini menandakan bahwa sapi ini merupakan sapi hewan kurban dari PSSI dan juga Timnas. Ini sapi ini berjenis limosin seberat 700 kg dan sapi ini berwarna coklat dan juga bercorak putih, Arlista. Dan seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Arlista, ini sapi dari Timnas ini akan disembelih esok hari dan juga jika ada kesempatan, jika ada waktu, nanti anggota dari Timnas lainnya juga akan ikut menyaksikan penyembelihan hewan sapi kurban di esok hari. Arlista dan juga pemirsa, tadi kami juga sempat ngobrol sebentar dengan Sekjen PSSI Bapak Yunus Nusi. Ini mengatakan bahwa penyerahan hewan sapi ini juga cerminan karena Timnas ini berbagi kebahagiaan di hari Idul Adha 1446 Hijriah ini, berbagi kebahagiaan bersama masyarakat Indonesia dan juga ingin mempererat solidaritas bersama masyarakat Indonesia. Dan penyerahan hewan kurban ini juga sebagai bentuk rasa syukur dan juga doa karena memang kemarin baru saja pada tanggal 5 Juni Timnas Indonesia menang melawan Cina dengan skor 1-0. Namun di esok harinya pada tanggal 10 Juni ini Timnas akan kembali berlaga melawan Timnas dari Jepang. Tadi juga Sekjen PSSI mengatakan bahwa kondisi dari Timnas sendiri ini sangat baik sekali dan mereka sangat antusias sekali untuk berlaga pada ajang di Jepang tanggal 10 Juni mendatang. Kembali ke Anda, Arlista. Baik, terima kasih banyak informasinya Ismalia. Sapi berbobot 700 kg dari Timnas akan disembelih besok. Dan selamat kembali bertugas, Ismalia. Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Prabowo tiba pada pukul 6:47 waktu Indonesia Barat. Prabowo mengenakan baju berwarna putih, didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya. Sejumlah pejabat negara juga hadir sholat di Masjid Istiqlal. Di antaranya ada Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, serta sejumlah jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih. Sementara pemotongan hewan kurban milik Presiden akan dilaksanakan pada Lebaran hari kedua esok. Pemotongan akan dilakukan bersamaan dengan milik masyarakat yang diserahkan melalui Masjid Istiqlal.
Usai menunaikan sholat Idul Adha, Presiden Prabowo Subianto menyapa warga di luar Masjid Istiqlal Jakarta. Warga rela berdesak-desakan untuk bisa melihat lebih dekat Presiden Prabowo. Sesaat setelah meninggalkan Masjid Istiqlal Jakarta, Presiden Prabowo menyempatkan menyapa warga yang telah menunggunya di luar area masjid. Prabowo berdiri di mobilnya sehingga membuat warga langsung mendekat. Usai meninggalkan Masjid Istiqlal, Prabowo yang didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya langsung menuju Istana Kepresidenan Jakarta. Sementara itu pemirsa, keramaian warga yang berdesak-desakan selepas Prabowo meninggalkan Masjid Istiqlal dimanfaatkan pencopet untuk mencuri dompet milik warga. Aksinya ketahuan dan membuat warga geram. Pencopet ini kemudian diamankan sebelum babak belur dihajar warga. Pemirsa, untuk informasi terkini kami sudah terhubung dengan rekan kami di Istana Kepresidenan Jakarta, ada Chamar Henda. Assalamualaikum Chamar, selamat siang. Chamar, kapan rencananya penyembelihan sapi Prabowo? Ya baik, selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Seperti yang sudah tadi Anda sebutkan kepada pemirsa bahwa untuk Presiden Prabowo Subianto sudah berada kembali di Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 8 pagi tadi. Tadi pagi kalau saya memantau dari pukul 4 subuh, ini masyarakat cukup antusias untuk bisa melaksanakan sholat Id bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Masjid Istiqlal. Dan tidak hanya bersama dengan 150.000 masyarakat ataupun juga jemaah, namun juga tadi kami melihat ada sejumlah duta besar negara sahabat yang hadir, kemudian juga Jenderal Tito Karnavian dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia era SBY yakni Yusuf Kala juga turut hadir. Dan tadi juga kami melihat khutbah yang diselenggarakan juga cukup hikmat mengenai keikhlasan dan juga pengorbanan. Sementara berkaitan dengan pertanyaan apakah penyembelihan sapi akan dilakukan hari ini atau tidak, informasi terakhir yang kami dapat bahwa penyembelihan sapi dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka akan disembelih esok hari pada 7 Juni 2025. Seperti tahun-tahun sebelumnya atau pada era Jokowi, memang Masjid Istiqlal melaksanakan penyembelihan 1 hari setelah Idul Adha, serta pendistribusiannya pun tidak dilaksanakan langsung di Masjid Istiqlal, namun pihak dari Masjid Istiqlal ini sudah bekerjasama dengan lembaga dan juga organisasi resmi untuk penyaluran tersebut. Dan tadi kami melihat bahwa penyerahan sapi tidak dilakukan langsung oleh Presiden, namun diwakilkan oleh Menko PMK yakni Bapak Pratikno di Selasar VIP, yang memang ini menjadi salah satu tempat Presiden biasanya melaksanakan penyerahan sapi. Tidak hanya sapi yang ada di Masjid Istiqlal saja, Arlista dan juga pemirsa, terdapat 985 sapi yang tersebar di 38 provinsi, yakni sapi Presiden dengan bobot ini rata-rata 800 kg sampai dengan 1,3 ton. Arlista. Sementara itu, Chamar, bagaimana agenda pertemuan Presiden dengan Timnas Indonesia? Ya Arlista, berkaitan dengan hal tersebut benar sekali, kami baru saja mendapat konfirmasi bahwasanya Presiden ini akan menjamu makan siang dari Timnas Indonesia atau skuad Garuda yang berhasil melibas Cina 1-0 malam tadi. Tentunya ini berkah yang luar biasa karena secara otomatis kita masuk ke ronde 4 dan nantinya akan bertemu dengan Jepang.
Kemudian yang nantinya akan kita simak dan juga kita fokuskan apakah pada jamuan makan siang nanti akan ada strategi khusus ataupun juga wejangan khusus yang diberikan oleh Presiden kepada para pemain dan juga PSSI agar Indonesia bisa tetap terus maksimal. Saat ini kita sudah mendapatkan 12 poin, Arlista dan juga pemirsa, namun belum diketahui kapan nantinya Indonesia akan bertolak ke Jepang, karena setelah ini di ronde keempat pada kualifikasi grup C, Indonesia akan melawan Jepang yang menjadi yang memiliki poin tertinggi atau menjadi peringkat utama pada grup C kali ini, yakni sebanyak 20 poin. Meskipun ini tidak berpengaruh apa-apa terhadap Indonesia ataupun juga kualifikasi karena sudah otomatis masuk ke ronde 4. Namun tentunya ini dapat menambah poin bagi Indonesia agar bisa memuluskan langkahnya menuju ke ronde ataupun juga menuju ke kualifikasi yang selanjutnya. Nantinya kami akan mengkonfirmasi kapan timnas Indonesia akan bertolak ke Jepang, karena untuk pertemuan Indonesia melawan Jepang akan dilaksanakan di Suita Stadion Osaka pada tanggal 10 Juni 2025 mendatang. Arlista, demikian. Baik, terima kasih banyak informasinya Chamar Henda melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, dan selamat kembali bertugas Chamar. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pagi hari ini melaksanakan sholat Idul Adha bersama keluarga di Masjid Raya Syekh Zayed Solo, Jawa Tengah. Gibran Rakabuming Raka bersama keluarga tiba di Masjid Raya Syekh Zayed pukul 6:15 waktu Indonesia Barat. Kiai Haji Ibrahim Al-Hafidz sebagai imam dan Direktur Masjid Raya Syekh Zayed Solo Munajat sebagai khotib. Seusai sholat Idul Adha, Masjid Syekh Zayed membagikan 10.000 porsi bubur dan makanan manis bagi jemaah. Sementara itu pada Idul Adha tahun ini, Wapres Gibran menyumbang 1 ekor sapi. Pemirsa, untuk informasi terkini kami sudah terhubung dengan Khalim Mahfur di Masjid Zayed Solo. Assalamualaikum, selamat siang Mahfur. Kapan penyembelihan sapi milik Wapres Gibran? Baik Arlista dan juga pemirsa yang ada di rumah. Saat ini saya sudah berada di Masjid Raya Syekh Zayed Solo, dan saat ini saya sudah berada di dekat dengan sapi milik Wapres Gibran yang akan diberikan untuk berkurban di Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Nah, untuk acara seremonial penyerahan sapi ini akan dilaksanakan pada hari ini sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat oleh Wali Kota Solo, Respati Ardi, kepada pihak Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Nah, untuk penyembelihannya sendiri ini akan dilaksanakan pada besok hari Sabtu dan juga hari Minggu, tepatnya di Rumah Potong Hewan atau RPH di Kota Surakarta. Dan selain sapi dari Gibran ini, Masjid Raya Syekh Zayed Solo juga akan menyembelih 33 sapi lainnya yang kemudian nantinya akan dibagikan kepada warga masyarakat Solo dan juga sekitarnya. Dan sistem pembelian atau penyaluran daging kurban ini nanti akan dilaksanakan dengan menggunakan kupon yang sebelumnya sudah diberikan oleh pihak Masjid Syekh Zayed kepada warga sekitar. Dan kemudian kupon tersebut bisa ditukarkan dengan daging kurban sesuai dengan tanggal yang tercantum di dalam kupon tersebut, jadi pada esok hari, pada hari Sabtu dan juga hari Minggu. Seperti itu, Arlin. Terima kasih banyak informasinya, Khalim Mahfur melaporkan langsung dari Masjid Syekh Zayed di Solo, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di Geraha Sababwana, Solo, Jawa Tengah. Berbeda dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di Geraha Sababwana, Solo, Jawa Tengah. Jokowi mengambil saf sholat paling depan, sementara Iriana berada di saf bagian putri. Bertindak sebagai imam dan khotib adalah Ustadz Ahmad Royan yang mengambil tema makna berkurban. Usai sholat, Jokowi beserta Iriana bersalam-salaman dengan jemaah yang ikut melaksanakan sholat Id. Sejumlah warga juga bersuah foto dengan Jokowi. Jokowi dan keluarga kemudian melanjutkan ramah tamah dengan warga setempat dengan makan bersama di dalam gedung geraha.
Untuk Idul Adha tahun ini, Jokowi berkurban 2 sapi yang diserahkan di 2 tempat yang berbeda. Pemirsa, Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Rashid Baswedan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pagi tadi. Datang bersama anak dan menantunya, Anies sholat Id bersama ribuan jemaah yang datang dari sekitar wilayah Masjid Raya Al-Azhar. Selain Anies, di masjid ini juga turut hadir Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008, Jimli Ashidik. Usai sholat, Anies menjadi khotib dan menyampaikan ceramahnya yang berjudul Kurban Kota dan Agenda Keadilan. Nah, kita menggunakan pesan dari peristiwa kurban yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, sesuatu yang amat ditunggu, amat dicintai, dan pengorbanan itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi demi ketaatan pada Allah, dan bentuknya adalah diberikan kambing yang merasakan manfaatnya oleh semua. Jadi sekarang mari kita sama-sama kita melakukan kurban. Apa itu? Apa yang kita miliki yang kita bisa kontribusikan untuk Jemaah haji dari seluruh dunia melaksanakan wukuf Kamis kemarin. Wukuf merupakan rukun haji sehingga harus dikerjakan oleh seluruh jamaah agar hajinya sah. Jemaah haji dari seluruh Indonesia melaksanakan wukuf. Wukuf merupakan rukun haji sehingga harus dikerjakan oleh seluruh jemaah agar hajinya sah. Wukuf dilaksanakan setelah khutbah wukuf dan sholat zuhur pada 9 Zulhijjah yang tahun ini bertepatan dengan hari Kamis 5 Juni 2025. Wukuf dilakukan dengan berdiam diri dan menghentikan seluruh kegiatan duniawi. Setelah mengikuti proses wukuf, jemaah haji Indonesia secara bertahap akan diberangkatkan ke Musdalifah. Jemaat yang mengikuti program Murur Mabit dengan cara melintas di Musdalifah, mereka tidak turun dari bus dan langsung menuju Mina. Sementara jemaah non-murur turun dan mabit di Musdalifah. Jemaah yang mabit di Musdalifah diberangkatkan secara bertahap ke Mina setelah pertengahan malam. Jemaah haji Indonesia melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Jemaah memanfaatkan momen terbaiknya untuk berdoa dan berzikir. Berikut laporan jurnalis iNews Gigi Irfan dari Arafah, Makkah, Arab Saudi. Pemirsa, saya sedang berada di tenda misi haji dari pemerintah Indonesia. Masa puncak haji dimulai hari ini 9 Zulhijjah 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 5 Juni 2025. Ribuan jemaah calon haji dari tanah air pun telah menempati tendanya. Masing-masing yang akan menjalani ibadah wukuf. Seperti diketahui, wukuf Arafah merupakan inti dari ibadah haji sesuai dengan hadis Nabi, Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Rangkaian wukuf di Arafah sendiri akan dimulai pada waktu zawal atau tergelincirnya matahari atau masuk waktu zuhur sekitar pukul 12.20 waktu Arab Saudi. Rangkaian wukuf akan diawali dengan khutbah wukuf, sholat jamaah qashar, zuhur dan asar serta zikir dan berdoa. Khutbah wukuf di tenda misi haji nantinya akan disampaikan oleh Khatib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori dengan tema wukuf di Arafah menumbuhkan persaudaraan dan semangat kebangsaan. Sementara selaku imam sholat jamaah qashar, zuhur dan asar adalah Tuan Guru Dr. Lalu Ahmad Zainuri LCMA. Wukuf di tenda misi haji Indonesia akan diikuti oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i, Wakil Ketua BP Haji Daniel Ansar Simanjuntak, Wakil Ketua DPR RI Jujun Ahmad Sabtu Rijal, Sekjen Kemenak Kamaludin Amin, Dirjen PHU Hilman Latif, dan Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad. Menak dijadwalkan akan memberikan sambutan sebelum dimulainya prosesi wukuf. Sambutan juga akan disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsu Rijal. Dari Arafah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai melaksanakan wukuf di Padang Arafah yang merupakan puncak dari ibadah haji, ribuan jemaah Indonesia melakukan mabit di Musdalifah.
Hingga Jumat pagi waktu Arab Saudi, ratusan ribu jemaah Indonesia masih tertahan di kawasan Musdalifah menunggu giliran menuju ke Mina dengan menggunakan bus. Jemaah mengeluhkan minimnya logistik seperti air minum yang mengakibatkan jemaah kehausan dan rawan terkena dehidrasi. Para jemaah meminta pihak panitia penyelenggara ibadah haji ikut membantu agar pergerakan jemaah dari Musdalifah bisa segera terurai. Sementara itu banyak jemaah yang akhirnya memilih jalan kaki meski jaraknya mencapai 7 km dari Musdalifah sampai ke Jamarot di Mina. Pemirsa, mengenai kondisi jemaah haji Indonesia di Musdalifah, kami sudah terhubung dengan Kabid Perlindungan Jemaah PPIH Harun Al-Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Alisna. Kami di Musdalifah. Baik. Kali ini pukul 07.39 demikian. Baik. Bapak, untuk saat ini kira-kira berapa jam jemaah tertahan di Musdalifah, Pak? Sejak tadi malam kan sudah mulai muntasofil lail ya, setengah 12 atau 23.30 sudah mulai didorong ke Mina. Namun sampai saat ini jamaah kita memang masih ada yang di Musdalifah. Karena memang arus kendaraan begitu banyak sehingga terjadi kemacetan, dan sekarang sudah banyak mitigasi yang dilakukan oleh para panitia. Beberapa hal untuk bisa segera menindaklanjuti apa-apa yang terjadi saat ini, dan sudah ada juga sedikit pergerakan di pintu kiri nih Mbak. Mudah-mudahan kami mohon doanya proses ini bisa terus berjalan. Demikian. Baik, Pak Harun, kira-kira apa saja yang bisa dilakukan jemaah untuk menunggu giliran berangkat menggunakan bus, Pak, di Musdalifah? Yang pertama tetap menunggu, karena memang kalau jamaah memaksakan untuk jalan, itu justru akan menjadikan jalur semakin padat, dan itu menghambat pergerakannya bus-bus yang akan mengantar ya. Sehingga shuttle bus yang mengantar jamaah untuk ke Mina ini semakin terhambat. Oleh karena itu kami menghimbau agar jamaah itu tetap menunggu di tempat-tempat yang sudah disediakan, dan juga di sini ada tenda-tenda dan serta ada kamar mandi yang sudah bisa dipakai juga untuk berlindung. Serta jamaah haji kita untuk tetap bersabar, karena nanti juga akan disiapkan bus yang sudah dikoordinasikan oleh pimpinan PPIH kepada panitia atau Kementerian Arab Saudi. Demikian Mbak, sebagai informasi. Pak Harun, antisipasi dari petugas PPIH jika melihat ada jemaah Indonesia yang memilih untuk berjalan kaki seperti apa, Pak? Kita sudah himbau dan juga kita cegah sekuat mungkin, karena dengan berjalan kaki itu justru berisiko, Pak. Karena jarak dari Musdalifah ke Mina ini kurang lebih 3 kiloan. Ya, untuk itu kami himbau untuk tetap sabar. Dan ini juga koordinasi yang ketat telah dilakukan oleh pimpinan-pimpinan PPIH kita untuk bisa memberikan kemudahan-kemudahan untuk bisa memberikan dukungan kendaraan yang lebih banyak lagi serta mengurai kemacetan. Kami lihat beberapa Kementerian Arab Saudi, Kementerian Haji Arab Saudi serta pihak-pihak keamanan juga sudah turun untuk mengurai kepadatan yang ada di sini, Mbak. Terakhir, Pak Harun, bagaimana mengenai informasi jemaah yang kekurangan air di Musdalifah, Pak? Untuk sementara ini kekurangan air itu tidak dirasakan, Mbak, dan justru kami menyaksikan sendiri kantong-kantong air masih lumayan banyak ini. Jadi kalau dibilang kekurangan air, kami rasa tidak, dan juga ketika ada jamaah di satu sektor ad hoc kekurangan, bisa ngambil di kantong-kantong yang ada di samping kanan kami ini, Mbak. Itu tumpukan yang warna coklat itu air semua, Mbak. Jadi baik. Kalau air alhamdulillah masih bisa dan juga masih aman lah, seperti itu. Baik, berarti informasi jemaah kekurangan air ini sebenarnya bisa diantisipasi dengan para jemaah ini datang dan mengambil langsung ke pusat-pusat air yang sudah disiapkan, begitu ya Pak ya? Ada, betul. Alhamdulillah. Dan juga yang dinyatakan tadi tidak ada air, kita langsung informasikan untuk bisa mengambil di sini. Dan ini yang sudah kami lakukan,
serta dukungan kesehatan juga dari KKHI kita, pihak kesehatan kita juga telah mengirimkan ambulan berusaha untuk masuk ke sini untuk membantu jamaah kita yang membutuhkan medis dan juga perawatan. Demikian, Mbak. Pak Harun, terakhir estimasi kira-kira kapan seluruh jamaah bisa diberangkatkan, Pak, dari Musdalifah ke Mina, Pak? Kalau untuk target daripada Kementerian Haji Arab Saudi, kita jam 9, Mbak. Oke. Dinyatakan clear, ya. Tapi ini kan masih jam 7, setengah 8 lewat atau jam 8 kurang. Kita masih punya sparing waktu dan tetap kita berupaya berkoordinasi ketat serta melaporkan ke pimpinan setiap perkembangan yang terjadi di sini agar bantuan-bantuan segera didatangkan untuk mengevakuasi dan juga untuk membawa jamaah kita menuju ke Mina, Mbak. Kami mohon doanya pada seluruh rakyat Indonesia agar pelaksanaan di sini berjalan lancar dan segera teratasi, Mbak. Demikian, terima kasih. Baik, kurang lebih tinggal 2 jam lagi dan semoga para jamaah Indonesia bisa semuanya diberangkatkan dari Musdalifah ke Mina sebelum waktu yang ditentukan. Terima kasih banyak Pak Harun. Pemirsa, saat wukuf di Padang Arafah, sebagian jamaah haji menyempatkan berkunjung ke Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang. Usai sholat subuh, ribuan jamaah memadati kawasan Jabal Rahmah. Meski tempat ini bukan bagian dari rukun maupun wajib haji, antusiasme umat untuk mendakinya tetap tinggi. Banyak yang percaya berdoa di sini menjadi lebih mustajab. Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa setelah diturunkan ke bumi. Kisah ini menjadikan bukit ini sebagai situs spiritual dan historis yang kuat bagi umat Islam. Setelah wukuf di Arafah, jemaah haji dari seluruh dunia termasuk Indonesia langsung bergerak ke Musdalifah Kamis malam. Mereka menggunakan bus yang bolak-balik menjemput jemaah dari Arafah ke Musdalifah. Setibanya di Musdalifah, jemaah haji Indonesia langsung mabit atau bermalam. Musdalifah merupakan tempat bermalamnya Rasulullah ketika melaksanakan haji. Peristiwa ini kemudian menjadikan mabit Musdalifah salah satu rangkaian ibadah haji. Ada beberapa amalan yang bisa dilakukan jemaah haji di Musdalifah. Di antaranya adalah mengumpulkan kerikil untuk melempar jumroh Aqobah di Mina, sholat maghrib dan isya, berzikir hingga berdoa. Namun tidak semua jemaah haji bergerak ke Musdalifah setelah wukuf di Arafah. Sekitar 67.000 jemaah haji Indonesia menggunakan program Murur. Program Murur adalah momen jemaah haji Indonesia berangkat dari Arafah menuju Mina tanpa turun dari bus ketika melintasi Musdalifah. Hanya beberapa kategori jemaah yang diizinkan menggunakan program Murur, yakni jemaah lanjut usia, sakit, dan disabilitas. Setibanya di Mina, jemaah haji akan melempar jumroh di Aqobah di Jamarat. Setelah itu jemaah melakukan tahallul awal, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tawaf wada. Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat Jumat pagi. Pemirsa, Prabowo Subianto tiba pada pukul 6:47 waktu Indonesia Barat. Prabowo mengenakan baju berwarna putih didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya. Sejumlah pejabat negara juga turun hadir salat di Masjid Istiqlal. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, dan sejumlah jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih. Sementara itu, pemotongan hewan kurban milik Presiden akan dilaksanakan pada Lebaran hari kedua esok. Pemotongan akan dilakukan bersamaan dengan milik masyarakat yang diserahkan melalui Masjid Istiqlal.
Ya, usai menunaikan sholat Idul Adha, Presiden Prabowo Subianto menyapa warga di luar Masjid Istiqlal Jakarta. Warga rela berdesak-desakan untuk bisa melihat lebih dekat Presiden Prabowo. Saat setelah meninggalkan Masjid Istiqlal Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan menyapa warga yang telah menunggunya di luar area masjid. Ya, Prabowo Subianto berdiri di mobilnya sehingga membuat warga langsung berupaya mendekat. Dan usai meninggalkan Masjid Istiqlal, Prabowo yang didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya langsung menuju Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, keramaian warga yang berdesak-desakan selepas Prabowo meninggalkan Masjid Istiqlal dimanfaatkan pencopet untuk mencuri dompet milik warga. Aksinya ketahuan dan membuat warga geram. Pencopet ini lalu diamankan sebelum babak belur dihajar warga. Kita beralih ke Jawa Tengah, di mana misal Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka pagi hari ini melaksanakan sholat Idul Adha 1446 Hijriah bersama keluarga di Masjid Raya Sheikh Zayed, Solo, Jawa Tengah. Ya, Gibran Rakabuming Raka bersama keluarga tiba di Masjid Raya Sheikh Zayed pada pukul 6:15 waktu Indonesia Barat. Kiai Haji Ibrahim Al-Hafid sebagai imam dan direktur Masjid Raya Sheikh Zayed Solo munajat sebagai khotib. Selesai sholat Idul Adha, Masjid Sheikh Zayed membagikan 10.000 porsi bubur dan makanan manis bagi jemaah. Sementara itu, pada Idul Adha tahun ini, Wakil Presiden Gibran menyumbang 1 ekor sapi. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di Geraha Sabah Buwana, Solo, Jawa Tengah. Ya, berbeda dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di Geraha Sabah Buwana, Solo, Jawa Tengah. Jokowi mengambil syaf sholat paling depan, sementara Iriana berada di syaf bagian putri. Bertindak sebagai imam dan khotib adalah Ustadz Ahmad Royan yang mengambil tema makna-makna berkurban. Ya, usai sholat, Joko Widodo beserta Iriana bersalam-salaman dengan jemaah yang ikut melaksanakan sholat Id. Sejumlah warga juga bersuah foto dengan Joko Widodo. Jokowi dan keluarga kemudian melanjutkan ramah tamah dengan warga setempat dengan makan bersama di dalam gedung geraha. Untuk Idul Adha tahun ini, Jokowi berkurban 2 sapi yang diserahkan di 2 tempat yang berbeda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 985 ekor sapi kurban untuk Idul Adha yang disebar ke semua provinsi di seluruh Indonesia. Salah satu sapinya dengan berat 1,1 ton disembelih di Masjid As-Salam, Purworejo, Jawa Tengah. Hari Raya Idul Adha di Masjid As-Salam di Purworejo, Jawa Tengah terasa istimewa tahun ini. Untuk pertama kalinya, warga menerima hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Bukan sapi sembarangan, hewan kurban yang diberikan adalah sapi jenis simental dengan bobot mencapai 1,1 ton. Ukuran yang besar sempat menyulitkan proses penyembelihan.
Terima kasih sekali pada Bapak Presiden Prabowo yang telah memberikan bantuan sapi. Beratnya berapa Pak? Beratnya itu 1 ton 100 kilo. Kalau sebelumnya pernah dapat bantuan nggak? Sebelumnya belum. Baru kali ini Pak. Tadi sempat kesulitan nggak Pak waktu pas potong sapi ini? Lumayan karena ini beratnya itu di atas rata-rata. Presiden Prabowo luar biasa. Ingat dari ketika Rasulullah itu berkorban juga di bahwasannya ini dari saya Rasulullah wa Ali dan keluarga kami wa umati. Nah, kalau Pak Presiden Prabowo mungkin semangat terus dari Presiden Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Selain sapi dari Presiden, warga juga menyembelih 2 ekor sapi lokal dan 3 ekor kambing hasil swadaya masyarakat. Daging kurban pun segera didistribusikan kepada warga usai sholat Jumat. Warga pun berharap ketulusan Presiden Prabowo membawa keberkahan dan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joe Hartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah hewan kurban terperosok hingga terjebur ke dalam kolam dan sumur saat hendak disembelih. Hewan-hewan kurban tersebut terlepas dari ikatan lalu kabur. Seekor sapi masuk kolam sedalam 1,5 meter di halaman kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur di Jalan Jagir, Surabaya. Sebelumnya, sapi ini terlepas dari ikatan dan sempat mengamuk hingga menabrak sejumlah warga saat hendak disembelih. Karena sulit diangkat, panitia kurban mendatangkan petugas pemadam kebakaran berikut mobil kren. Setelah hampir 1 jam, akhirnya sapi berhasil dievakuasi. Namun setelahnya sapi kembali berlarian dan menabrak panitia kurban. Usai dikejar, sapi kembali diamankan untuk disembelih. Sementara itu, seekor sapi jenis limosin terperosok ke dalam lubang saluran air di Jalan Lancar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sapi seberat 850 kg ini terjatuh setelah penutup lubang saluran air berukuran 1 x 1 meter ini tak kuat menahan bobotnya. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi sapi menggunakan alat berat. Upaya petugas berlangsung lebih dari 2 jam, namun evakuasi sapi kurban gagal lantaran kondisi sapi melemah. Setelah mendapat izin dari pemilik hewan kurban, warga akhirnya langsung menyembelih sapi di lokasi. 2, 3, lagi 1, 2. Seekor kambing yang hendak dijadikan hewan kurban tercebur ke dalam sumur milik warga di Cilacap, Jawa Tengah. Awalnya, tali pengikat lepas dan kambing langsung berlari hingga tercebur ke dalam sumur sedalam 12 meter. Petugas pemadam kebakaran kemudian didatangkan ke lokasi. Setelah berjibaku selama 2 jam, petugas berhasil mengevakuasi kambing. Namun naas, kambing sudah dalam kondisi mati. Pemilik kambing pun batal berkurban. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu diduga stres, seekor sapi kurban kabur saat hendak diturunkan dari mobil bak di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Petugas damkar mengevakuasi sapi dengan cara membawa seekor sapi lain yang jinak. Seekor sapi kurban hendak diturunkan warga dari sebuah mobil bak saat di halaman Masjid Al-Ansor, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Namun sapi yang diduga stres ini terlepas kemudian kabur hingga mengejar pelajar yang berada di sekitar lokasi. Panitia kurban kemudian menghubungi petugas damkar untuk membantu mengevakuasi sapi. Tak berselang lama, petugas damkar sektor Jakarta Barat turut mengevakuasi seekor sapi ini dengan cara membawa seekor sapi lain yang jinak. Ada sapi lagi di jalan satu kali itu yang informasinya itu sejenis limosin. Sapi tersebut berhenti di sana sampai akhirnya talinya itu bisa dijangkau oleh teman-teman. Berselang 30 menit kemudian, sapi kurban yang kabur ini berhasil dievakuasi dan dibawa ke Masjid Al-Ansor. Dari Jakarta, Miftol Gani, iNews melaporkan.
Pemirsa, ibadah kurban merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam, terutama saat Idul Adha. Untuk menjalankan ibadah kurban dengan benar, ada beberapa syarat hewan kurban yang harus dipenuhi. Ya, setiap jenis hewan kurban memiliki batas usia minimal yang harus dipenuhi. Unta harus berusia minimal 5 tahun dan sapi berusia minimal 2 tahun. Sementara kambing harus berusia di atas 1 tahun dan domba memiliki batas usia minimal 6 bulan. Ya, hewan kurban juga harus dalam kondisi sehat dan tidak cacat. Selain itu, hewan kurban juga dianjurkan berbadan gemuk. Hewan yang terlalu kurus dianggap tidak layak untuk dikurbankan. Adapun bagi hewan kambing, ini umat muslim dianjurkan untuk memilih kambing dengan dominan memiliki warna putih. Selain itu, hewan yang akan dikurbankan juga dianjurkan memiliki tanduk. Pemirsa, MNC Peduli bersama unit usaha dan mitra menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat Jakarta melalui institusi kepolisian di wilayah DKI Jakarta. Kegiatan yang dilakukan MNC Group melalui MNC Peduli ini menjadi bentuk kepedulian agar masyarakat bisa ikut merayakan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah bersama keluarga. Melalui MNC Peduli, MNC Group kembali menyalurkan bantuan hewan kurban pada momen perayaan Idul Adha 1446 Hijriah. Bantuan MNC Peduli bersama sejumlah mitra ini sebagian diserahkan kepada institusi kepolisian di wilayah DKI Jakarta yang dapat membantu mempercepat pendistribusian kepada warga sekitar. Terdapat 4 lokasi penyaluran hewan kurban, diantaranya Polsek Menteng, Jakarta Pusat yang menerima 1 ekor sapi. Buat MNC Peduli, kami ucapkan terima kasih. Semoga ini berjalan terus karena hal kebaikan. Saya doakan untuk MNC lebih maju dan makin maju. Sebagai bentuk berbagi kebahagiaan, hewan kurban juga disalurkan ke Polres Metro Jakarta Barat dan Polres Metro Jakarta Pusat, serta Polres Metro Jakarta Selatan. Mengucapkan terima kasih kepada MNC yang telah menyerahkan hewan kurban ke kami, yang nantinya akan kami serahkan ke warga masyarakat dan anggota Polres Jakarta Barat. Kami merasa bersyukur dan terima kasih banyak atas kepercayaan MNC kepada kami. Bantuan dari MNC Peduli ini cukup bermanfaat, khususnya untuk membantu warga yang ada di sekitaran Polres Metro Jakarta Pusat. Saya harapkan ke depannya dari MNC Peduli semakin jaya, semakin berkembang, dan makin banyak lagi daripada bantuan-bantuan yang diberikan kepada instansi-instansi maupun warga-warga lainnya. Bantuan hewan kurban MNC Peduli bersama mitra ini menjadi bentuk komitmen MNC Group untuk berbagi kebahagiaan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Stefan Patinama, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka muncul di halaman Balai Kota Solo. Wapres nonton bareng kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia melawan Cina. Ya, Wapres Gibran nampak santai dan menikmati permainan Timnas yang menang 1-0 atas Cina. Gibran tak banyak memberikan komentar terkait kedatangannya tersebut. Namun ia memberikan ucapan selamat dan berharap Timnas akan meraih hasil sempurna dan lolos ke Piala Dunia 2026. Selamat untuk Timnas 1-0. Semangat terus untuk pertandingan berikutnya ya. Harapannya seperti apa? Ini kan masih ada kualifikasi kok. Ya, harus semangat terus. Dan kita sebagai fans sepak bola harus. Kita beralih ke informasi lain, misal libur panjang Hari Raya Idul Adha dimanfaatkan sejumlah warga untuk mudik dan berlibur ke luar kota. Agar perjalanan semakin menyenangkan, sejumlah promo harga tiket juga digelar.
Libur panjang Hari Raya Idul Adha, Damri memberikan berbagai promo pembelian tiket bus. Promo tiket perjalanan ini merupakan salah satu upaya nyata mendukung program pemerintah dalam mewujudkan transportasi yang murah dan terjangkau bagi masyarakat. Adapun promo Damri yang diberikan adalah potongan harga hingga Rp45.000 untuk rute Bandar Lampung menuju Bogor, Yogyakarta menuju Bogor, dan Solo menuju Bogor. Promo Hari Raya Idul Adha ini berlaku untuk pembelian tiket hingga 9 Juni 2025 dengan periode keberangkatan 5 hingga 9 Juni 2025. Mau ke Lampung? Saya milih naik Damri karena memang udah langganan naik Damri juga setiap kali mau pulang ke Lampung. Terus setelah itu juga harganya relatif murah, terjangkau, dan juga salah satu ini juga Pool Damri ini dekat sama lokasi kantor aku. Sistem tiket dan lain-lain juga tetap ditingkatkan aja karena ini sangat mudah ya untuk pesan Damri itu bisa. Sekarang udah ada aplikasinya, aplikasi khusus namanya aplikasi Damri. Jadi di situ kita bisa booking, di situ ada dari booking tanggal, lokasi, mau di mana aja tuh bisa. Naik Damri karena sudah terbiasa dari dulu naik Damri, selain mudah tiketnya dibeli, tempat turun dan tempat kita turun di tujuan itu fleksibel, jadi nggak mesti di tempat akhir, tapi misalnya di jalan mau berhenti lebih dekat dari rumah itu bisa gitu, jadi lebih dijangkau. Sejauh ini lebih mudah karena kita tinggal buka aplikasinya, terus tentuin tujuannya, terus kemudian kita pilih mau yang kelas apa sesuai dengan budget, terus langsung bayar. Udah deh, kita langsung dapat tiketnya. Selain itu, Damri juga memberikan promo School Holiday agar liburan sekolah makin seru dengan diskon hingga 15% untuk rute Yogyakarta menuju Denpasar dan Yogyakarta menuju Bandung. Promo liburan sekolah ini berlaku untuk pembelian tiket 5 Juni hingga 15 Juli 2025 dan periode keberangkatan 15 Juni sampai 15 Juli 2025. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang Spesial Idul Adha. Pemirsa, stasiun kereta cepat KCIC Halim ini dipadati penumpang Wush yang akan melakukan perjalanan ke Bandung usai melaksanakan sholat Idul Adha. Peningkatan penumpang diperkirakan akan terus bertambah seiring masuk masa libur panjang akhir pekan. Penumpang Wush yang berangkat dari stasiun KCIC Halim, Jakarta ini terus memadati area keberangkatan. Para penumpang memilih keberangkatan antara pukul 9 hingga 10 pagi menuju Bandung atau setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Penumpang Wush didominasi keluarga yang ingin memanfaatkan momen libur akhir pekan. Selain dipadati penumpang yang akan berlibur, pihak KCIC mencatat keberangkatan pada pagi hari ini juga akibat masih banyaknya warga asal Bandung yang baru pulang usai melaksanakan atau menyaksikan pertandingan langsung sepak bola Timnas Indonesia di Senayan. Pemirsa, libur panjang Idul Adha menjadi momen bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Salah satu destinasi yang jadi favorit adalah Kebun Binatang Ragunan. Anda bisa berlibur sekaligus mengedukasikan anak tentang berbagai jenis satwa. Kebun Binatang Ragunan merupakan salah satu destinasi favorit bagi pengunjung yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang terdekat. Ragunan masih dipilih karena menjadi tempat yang memiliki suasana nyaman, sekaligus cocok untuk wisata edukasi anak tentang berbagai satwa, baik satwa asli Indonesia maupun berbagai satwa unik dari negara lain. Selain harga yang terjangkau, suasana yang asri juga menjadi daya tarik masyarakat untuk berwisata di Kebun Binatang Ragunan. Sementara itu, momen libur Idul Adha, Taman Impian Jaya Ancol kembali ramai oleh wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Dan berikut laporan rekan Syahreza Zanski dari Pantai Legun Ancol. Pemirsa, di libur Idul Adha 2025, Taman Impian Jaya Ancol kembali menjadi destinasi favorit bagi warga untuk bertamasya. Dan saya ingin menunjukkan pada Anda, seperti inilah situasinya bersama juru kamera Rizky Solehudin, bahwasanya mereka menikmati waktu liburan dengan bermain pasir dan juga bermain air tentunya di bibir pantai Taman
Impian Jaya Ancol, khususnya di Pantai Lagun, mayoritas merupakan anak-anak bersama keluarga mereka. Selain di bibir pantai, ada juga beberapa titik lain yang menjadi favorit bagi para warga, seperti mereka bisa berada di tempat teduh dan menggelar ala stiker untuk bisa melakukan makan pagi ataupun makan siang tentunya pada hari ini. Mayoritas merupakan kalangan keluarga, baik anak maupun orang tua, yang mana mereka jika sudah mulai teduh tentunya mereka bisa ke bibir pantai untuk bisa bermain pasir sembari menunggu hangatnya matahari begitu reda tentunya. Dan saya akan menunjukkan pada lagi bahwasanya ada beberapa kelompok yang tentunya melakukan senam berkelompok, dan tentunya ini menarik karena tidak hanya anak-anak saja tapi ada keluarga yang menyempatkan waktunya untuk bisa melakukan sholat Idul Adha pada pagi tadi. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu wisatawan yang ada di sini. Selamat pagi. Dengan kakak siapa sebelumnya? Dengan Syafira Yasmin. Oke. Kak Syafira Yasmin, ini ramai sekali bersama keluarga kah? Iya betul, bersama keluarga besar. Oke. Kak, mungkin bisa dijelasin kenapa sih memilih untuk liburan di Pantai Ancol kali ini? Karena tempat rekreasinya bagus, terus anak-anak juga bisa berenang sekalian di pantai. Sekalian sholat Id juga tadi pagi. Tadi sholat Id juga ya. Bagaimana suasananya tadi sholat Id? Enak sih, kondusif, terus damai juga, sejuk, dekat pantai. Terima kasih Kak atas waktunya. Selamat berliburan. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi pemirsa, memang Taman Impian Jaya Ancol kembali lagi menjadi destinasi favorit bagi para warga untuk liburan pada hari ini. Dari Jakarta, Syahreza Zanski bersama juru kamera Rizky Solihuddin, iNews melaporkan.